Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah dan pendidikan. Sobat-sobat, saya sangat salut dengan ketegaran dan keberanian Dr. Lois Owen. Meskipun karena pernyataan-pernyataannya yang dianggap kontroversial mengenai pandemi, mengenai COVID-19, dia tidak percaya COVID, bahwa yang meninggal itu bukan karena COVID, karena interaksi antar obat. Dan bahkan dia mengatakan pemakaian masker itu membuat penurunan kecerdasan. Jadi, sobat-sobat, ternyata penahanan dan penangkapan itu tidak membuatnya surut untuk menyuarakan pendapatnya yang dianggap benar. Dan yang sangat luar biasa, sobat-sobat, dia ini seorang wanita, tidak punya organisasi. Dia pernah masuk di organisasi IDI, Ikatan Dokter Indonesia, tetapi tidak diurusinya administrasinya atau izinnya, sehingga dia dianggap bukan lagi anggota IDI. Perlu dicatat, bukan dikeluarkan, akan tetapi dia tidak lagi memperbaharui administrasinya yang berhubungan dengan IDI. Kemudian dia ini non-muslim. Nah, jadi seorang wanita tidak punya organisasi, non-muslim, tidak ada satupun backing dia. Akan tetapi dia seorang yang berani. Sangat salut saya dengan dokter ini. Nah, bayangkan sobat-sobat, dia ini seorang wanita, tidak punya organisasi, bukan pimpinan organisasi, apalagi anggota organisasi. Dia non-muslim, minoritas di negeri ini, tetapi dia berani menyuarakan kebenaran. Dia setia dengan kata hati nuraninya. Tetapi di negeri ini banyak laki-laki, banyak pemimpin organisasi ormas Islam, dan tentu saja muslim mayoritas. Tapi mana suaranya? Hai pemimpin-pemimpin ormas Islam, di mana suaranya? Kenapa kalah dengan seorang wanita? Seorang yang tidak memiliki organisasi, tidak punya organisasi, bukan pemimpin organisasi, dan non-muslim. Apakah kita tidak malu? Selama ini cuma diam membisu melihat keadaan yang membuat masyarakat bingung, cemas, dan ketakutan. Karena tidak diberi informasi yang benar. Karena diberi berita-berita yang selalu bikin cemas dan menakutkan. Dan Dr. Lois memberikan harapan. Nah, memberikan harapan yang membuat orang optimis. Dan ini yang dinanti-nanti oleh rakyat. Yang memberikan harapan, yang memberikan optimisme. Bukan yang memberikan ketakutan, pesimisme. Dan ketakutan, kecemasan, pesimisme justru menurunkan imun tubuh. Apakah ini yang diinginkan? Agar imun tubuh rakyat menurun, sehingga terus diberitakan hal yang menakutkan, hal yang horor, hal yang membuat orang cemas. Dr. Lois, saya salut dengan Anda. Dia berani menyuarakan kebenaran. Dia berani melawan arus. Ini semata-mata karena hati nuraninya. Dia seorang dokter yang masih mempunyai hati nurani. Beda dengan Dr. Tirta. Dr. Tirta juga memang pernah menggugat masalah COVID ini, masalah pandemi ini. Nah,
Halo, Babe Aldo. Nah, Babe Aldo ini pinter banget ini. Ya, niru cara ngomong Dokter Tirta. Mangan, bosku. Nah, tetapi menurut Babe Aldo, setelah terjadi debat atau rapat atau pertemuan tertutup, tiba-tiba Dokter Tirta berubah sikapnya, tidak lagi menyuarakan seperti Dokter Lois. Dan Dokter Lois tidak peduli, walaupun sudah ditahan, sudah ditangkap, dia masih menyuarakan kebenaran. Dan Dokter Lois tidak sendiri. Bahkan masyarakat, netizen banyak yang mendukungnya. Buktinya dia menjadi viral. Tetapi anehnya, seorang dokter yang berbicara ilmiah, berpendapat, dibully, dijalimi, dan yang lebih parah lagi dikatakan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Tetapi pernyataan tersebut tidak pernah dibuktikan. Tidak ada yang memberikan rekam jejak bahwa dia seorang ODGJ. Yang ada pernyataan dari juniornya ketika dia kuliah. Nah, tetapi pernyataan-pernyataan tersebut adalah pernyataan yang kontra terhadap Dr. Lois Owen. Seharusnya seseorang yang berpendapat, seseorang yang mengemukakan sesuatu dengan ilmunya, bukannya dibully, bukannya diserang secara personal, akan tetapi diadu juga dengan ilmu. Dan Dokter Tirta ternyata pernah diajak berdebat oleh Dokter Lois di Menkes. Cuma Dokter Tirta tidak galak debat. Dia maunya diskusi di warung kopi. Ya jelas, Dokter Lois menolaknya karena dia mau berdebat di forum yang resmi, bukan forum obrol-obrol warung kopi. Dan ketika itu disinggung waktu acara Hotman Paris Show, Dokter Tirta secara telekonferensi ya disinggung soal itu. Aduh, sangat emosional Dokter Tirta menanggapi Dokter Lois. Ya, dia ngeles. Ya, ngeles dia nih. Ya. Nah, jadi sobat-sobat, sekarang mari kita dengar ya pendapat pernyataan orang yang tidak berada di sisi atau di belakang Dr. Lois dan di belakang Dr. Tirta dan ID. Ya, seseorang yang netral, yaitu Bapak Dahlan Iskan. Bapak Dahlan Iskan ini pernah menjadi menteri zaman SBY. Rekam jejaknya sangat bersih. Ya. Dan kebetulan saya sempat membaca di sebuah harian. Dia membahas tentang Dr. Lois setelah penangkapannya. Dan dari pernyataan-pernyataan Dahlan Iskan mengenai katanya Dr. Lois ini ODGJ, sobat-sobat, Bapak Dahlan Iskan menyatakan dalam satu diskusi tidak terlihat Dr. Lois ini mengalami gangguan jiwa. Dia menyatakan pendapatnya sangat runut, sangat cerdas. Dan Bapak Dahlan Iskan juga menanggapi masalah kata Dokter Tirta, dia sudah dikeluarkan dari ID dan segala macam. Pokoknya ya dianggap tidak layak lagi lah, tidak berhak lagi menyatakan pendapat sebagai seorang dokter. Ternyata dari tulisan Pak Dahlan Iskan itu, Dr. Lois ini bukan dikeluarkan, tetapi dia tidak mengurusi lagi administrasi atau tidak diperbarui lagi keanggotaannya. Jadi dianggap bukan
anggota ID. Nah, seharusnya kalau memang pendapat Dr. Lois mengenai pandemi, mengenai COVID-19 yang kata dari pihak ID itu salah, dan bahkan dikatakan bukan konsumsi umum, kenapa tidak didiamkan saja? Toh, kalau dia salah, tidak akan ada yang mengikuti. Kenapa harus ditangkap? Harus diserang secara personal, harus dikatakan gangguan jiwa. Seharusnya, ya kalau tidak didiamkan, ya dibuktikan. Dilawan juga dengan debat terbuka. Dan mudah-mudahan bisa terjadi nih debat terbuka ini. Karena Bambang Susatyo dari DPR RI juga menghendaki itu. Biar jelas dan terang benderang siapa yang salah, siapa yang benar. Ini seru sobat-sobat kalau terjadi. Akan terbuka ya, apakah yang sebenarnya terjadi dengan pandemi yang sudah dijalani vaksinasi tetapi malah melonjak, dan kita tidak tahu kapan pandemi di negeri kita ini akan berakhir. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Oh ya, bagi sobat-sobat yang belum mensubscribe di channel saya, silahkan untuk melakukan subscribe-nya. Ya, jangan lupa bunyikan loncengnya, like, dan share-nya. Terima kasih kepada sobat-sobat yang sudah menjadi pemirsa setia di channel saya. Dukung terus channel ini agar terus berkembang, karena channel ini akan memberikan hal-hal yang tidak hanya bermanfaat di dunia tetapi juga bermanfaat di akhirat. Oh ya, sobat-sobat, sebenarnya cara-cara menyerang personal, ya, menyerang pribadi, itu adalah cara-cara orang yang sudah merasa kalah debat dan kehabisan argumentasi, jadi akhirnya dia menjatuhkan pribadi seseorang. Dan ini tercela dalam Islam. Jadi keberanian dari Dr. Awon ini ya, yang akhirnya ya menjadi sandaran banyak masyarakat, mungkin banyak juga dokter, para ilmuwan yang selama ini tidak berani menyuarakan kebenaran, menyuarakan seperti Dr. Lois, dan sekarang mereka mendapat sandarannya. Nasrumillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.